banget gitu, entah Conor versus Rufi lah, John Jones Pereira, Michael Chandler awalnya diproyeksikan lawan si Conor kan? Iya, awalnya kayak gitu juga. Ada organ kita lihat fans sama security kalau nggak salah dia. Bare knuckle tanpa pengaman sama sekali. Nggak ada headguard, nggak pakai apa kan? Hand wrap ini nggak pakai. Tiap kali influencer wanita yang main itu kayak kesannya menjual itu bukan ngejual fight-nya. Tapi ngejual ya kalian tahu sendiri lah. Namanya ya. dan atau ya. Iya, yang itulah pokoknya. Beyond, sip. Panitia Oktagon. Langsung aja Panitia Oktagon tadi udah record tapi iki wis ke-record dulu. Udah kok. Udah ke-record. Jadi kita bakal bahas UFC White House nanti yang ternyata card-nya gitu pokoknya sama satu lagi promotor baru. Nah, tergantung Calon penantang baru. Penantang baru UFC nih. Yoi. Jadi kayaknya mulai dari White House dulu aja lah ya dulu. White House ternyata card-nya tidak semewah itu, cuy. Kita kira White House bakal card-nya segini lah, selangit mewah. Ada Conor McGregor, ada John Jones, comeback. Ternyata di sini. Ternyata mid lebih seruan yang kemarin. BMF itu lebih seru. Secara card meskipun boring ya. Meskipun menurut orang boring, tapi sebenarnya Charles mainnya bagus juga. Tapi sayang mungkin karena ada title BMF di situ, ekspektasi orang-orang jadi stand and bang kan. Ya betul, brawling segala macem kan. Cuman ternyata nggak gitu. Cuman ya udah BMF udah lewat. Kayaknya kalau misalkan kita bahas nggak bakal relate sama kalian juga. Kita bahas aja di UFC White House card-nya. Udah dibilang sama Dana White di awal, paling sekitar 6-7 fight aja. Dan sempet aku ngiranya bakal 6-7 fight itu dikasih fight yang istimewa banget gitu. Entah Conor versus Rufi lah, John Jones Pereira. Michael Chandler awalnya diproyeksikan lawan si Conor kan? Iya, awalnya kayak gitu juga. Ada Jorge Masvidal juga, diprediksi lawan Conor juga. Dan ternyata nggak ada nama Conor McGregor. Bonikel. Kaldauskus, siapa itu anjay? Tuh. Ayman Zahabi. Aduh, siapa itu? O'Malley, siapa? Aduh. Sebenarnya di atas itu oke lah, Topuria Geji gitu kan. Ada Pereira Gane juga. Cuman semakin ke bawah ini siapa? Paling yang menarik Rufi sama Chandler, yang aku pengen nonton banget ya. Iya, dan itu pun Chandler sebenarnya juga mungkin udah bukan level tinggi lah ya, mungkin turun banget kan. Mungkin emang dikasih buat Rufi biar naik sih. Ada ranknya kan. Dikasih Rufi biar naik. Terus Bonical Daukus juga nggak terlalu tahu sih kalau Dauskus ini. Tahu Bonicalnya juga sih, tapi Bonical ya tipe-tipe agak boring nggak sih memang dia. Cuman Bonical kemarin masih menang. KO, aku kaget ya, dia menang KO head kick. Head kick tuh. Itu unexpected lah. Lumayan unexpected kalau menurut bagi aku ya. Terus bawahnya ada Lopez sama Steve Garcia kalau nggak salah namanya. Ini Lopez dikasih kesempatan aja lagi. Cuman lawannya ranking 9 cuy. Jadi bisa dibilang Lopez dibuat batu loncatan buat lawannya. Aduh, harusnya daripada si kayak Rufi Chandler harusnya masukin JDM deh. Lawan Prates. JDM Prates sih. Iya, lebih seru loh. Tapi mereka udah dijadwalin buat 327 kalau nggak salah. Fight Night. Oh, Fight Night ya? Sorry. Sangat ke Fight Night. 327 itu siapa 327? 327 tuh siapa ya? Coba cek dulu. Sebentar ya guys ya, kita cek sambil kita cek UFC 327. Oh, Prohaska sama Ulberg. Oh, I see. Ini title light heavyweight sama Taira sama si Josephine. Sama Tetsuo Taira. Asian Pride. Jadi bisa disimpulin card White House ini sangat-sangat nggak sesuai ekspektasi. Betul. Sebenarnya secara card pun oke. Topuria Geji ya oke lah. Di situ Pereira sama Gane juga akhirnya Pereira udah bisa dipastiin dia naik ke heavyweight. Mungkin potensi juara di 3 divisi juga. Cuman di sini yang bikin ekspektasi kita nggak kecapai itu ya karena omongan-omongan dari awal, hype dari awal. Iya, hype dari awal. Karena Donald Trump juga bilang 8-9 title fight padahal nggak mungkin juga teman-teman. Padahal
kelas berat di cowok aja cuman ada 8 gitu anjir. 8 sampai 9 main semua ya. Ada main satu cewek itu. Daripada Omeli Zabi kenapa nggak masuk ini ya? Merap Peter Yan atau merap apa gitu ya? Merah Peter Yan bisa. Rematch kali ya. Terus bisa sempat sih. yang kita ngomong juga kalau misalkan Omeli main daripada Zabi mending Sandhagen cuy. Iya, Sandhagen betul. Sama-sama striking juga. Iya. Di Bantam juga mereka yang punya postur sama-sama tinggi juga. Tuh. Gitu. Daripada Zabi men, siapa men Zabi men? Aduh, Zabi ini kemarin agak robbery kalau nggak salah tuh fight terakhirnya. Makanya aku nggak terlalu suka sama Zabi. Itu dia. Jadi sebenarnya Calvert House cukup oke. Cuman emang tidak menjawab ekspektasi orang-orang. Tuh. Begitu. Jadi main event sama co-eventnya boleh lah bisa boleh, dibilang. cuman saya itu nanti ya. Let's see. Siapa tahu ada kejutan dari Papi Dana. Siapa tahu ntar ada tambahan card lain. Emang sengaja dibikin kayak gini. Iya. Dan yang aneh juga sebenarnya kenapa waktu perang ya? Iya, di White itu. House ya. Loh, semoga jangan batal deh. Semoga jangan batal lah, semoga jangan batal. Masa udah ngecewain ekspektasi, batal pula gitu kan. Jadi janganlah. Kapan lagi lihat Ilya entrance dari kantornya Donald Trump? Katanya gitu, konsepnya katanya gitu. Konsep awalnya gitu ya? Awalnya gitu. Jadi entrance-nya mas dari ini kantornya Donald Trump masuk sampai ke halamannya White House. Kalau nggak batal. Kalau nggak batal. Nah, kalau batal ya Madison Square Garden aja. Atau mungkin sebenarnya White House ini diadain buat nutupin pengalihan isu. Kita nggak bahas itu di YouTube ya, sorry. UFC aja ya teman-teman ya. aja teman-teman ya. Jangan terlalu bahaya mas. Hilang mas nanti mas. Balik lagi ke ini ada satu promotor baru ya Ril. Satu promotor baru. Dari Rusia. Kayaknya baru 2 kali bikin event. Yang terakhir eventnya juga lumayan gacor juga. Isinya ada Arman Sarukian main di grappling match lawan Muhammad Mokaev. Terus ada si Jan Silva sama Bryce Mitchell. Grappling juga, submission only juga. Sama satu lagi ada Edson Barbosa sama Shara Bulet. Magomedov. Itu kayaknya emang promotor ini menghadirkan sesuatu yang baru. Baru betul. Cukup baru. Dan fight-nya pun nggak semuanya secara profesional juga. Maksudnya ada juga tadi kita lihat fans sama security kalau nggak salah tadi ya. Bare knuckle tanpa pengaman sama sekali. Nggak ada headguard, nggak pakai apa Ril? Hand wrap ini nggak pakai. Iya, nggak pakai, nggak bisa. Cuma bare knuckle belum Ril. Intinya tangan sama lemak, udah gitu aja. Cuman yang bikin asik di pressconnya lebih pecah daripada UFC. Mungkin Sedikit mengingatkan UFC zaman dulu lah ya. Kayak kita lihat cuplikan ya. Terakhir yang seru tuh Daniel Cormier sama John Jones yang sampai berantem gitu ya. Ini karena ini beneran sampai rusuh parah. Kalian bisa cek lah videonya nanti. Botol. Nanti kalian coba cek videonya sendiri karena kita nggak bisa nayangin di sini. Copyright. Terus yang bikin asik juga itu salah satunya ya ada kayak ini sebenarnya settingan gitu. Ada momen si Bryce Mitchell tuh ngomong sama orang gini didatengin John Silva minta ditos gitu kan sambil bawa birnya dipukul gini terus berantem lagi di lorong gitu. Berarti gimmicknya dapet ya. Sebenarnya kalau entertain dapat asik cuy. Cuman ya mungkin mereka ngehadirin sesuatu yang baru lah daripada kita misalkan lihat UFC terus atau One Championship terus itu kan terlalu serius ngejar ranking terus. Ini ada opsi alternatif buat para fighter juga. Ya. Kalau misalkan mereka udah lama nggak main di UFC itu kan bisa buat pemanasan juga di sini. Kayak Arman tuh. Kayak Arman salah satunya. Dia aktif wrestling juga selain di RAF. Terus baru ngikutin di Hype FC ini dia main di situ juga. Nggak ada kelas berat juga kalau nggak salah itu kan lawannya Mokaev kecil. Mokaev kan di UFC kan flyweight tuh. Betul. Sekarang pun dia nggak di UFC juga kan sekarang. Jadi apakah Hype FC bisa ngalahin di UFC pada saat nanti? Kalau menurut Uril gimana? Kalau menurutku sih agak berat kalau tembus sampai UFC ya. Nggak bisa dibilang UFC. One aja masih nggak bisa menyaingi UFC banget loh. Meskipun tapi kan One kan di pasar Asia kan, beda pasar juga. Kalau UFC kan secara worldwide memang sudah sangat nggak tersentuh banget kan. Memang kalau MMA top of mind-nya UFC pasti. Apa sih kalau nonton MMA top of mind-nya pasti UFC, nggak mungkin nggak kalau tanya ke orang random ya. Meskipun orang nggak tahu apa itu UFC, paling tahu Conor, tahu Khabib, fighter dari UFC gitu ya. Iya, jadi kayak kalau
ya banget berat lah untuk yang ingin UFC. Tapi, nah kenapa kok bisa banyak fighter-fighter yang bisa main di UFC? Karena biasanya kan UFC kan kontraknya ketat dan segala macam kan. Tadi aku habis baca-baca ternyata kalau masih grappling atau submission match masih aman. Oh berarti fighter dari UFC kalau mau main di luar UFC, kalau cuma grapplingan aman. Apa ya? Kalau striking kayak ada kayak pure MMA itu baru nggak boleh di beberapa lain. Makanya kita nggak pernah lihat fighter UFC main di tempat lain kecuali kontraknya udah putus kayak ya kalau nggak transfer gitu ya, ke PFL atau Mokaev juga main akhirnya di Brave FC juga. Betul. Jadi emang cukup berat sih kalau bisa ngalahin UFC. Nggak dulu ya. Nggak dulu, mungkin dulu ya. Karena adanya masuk si fighter UFC bisa bikin naik nih. Iya. Main bikin hype. Nah, sesuai namanya Hype FC. Yoi. Kayak gitu sih kalau kata. Tapi kalau misalkan menurutku, Ril, kayaknya Hype FC ini emang kalau dibilang ngalahin UFC enggak. Tapi Hype FC ini cukup membantu buat fighter-fighter UFC-nya sendiri. Betul. Karena mereka bikin match kayak let's say match random aja yang istilahnya juga nggak terlalu serius juga matchnya dan minim cedera juga bisa dibilang karena mungkin nggak ada kompetisi yang dikejar juga di situ ya. Jadi ya itu bisa jadi ini buat pemanasan buat fighter-fighter yang mungkin udah lama nggak aktif, lagi nunggu nggak ada lawan gitu, jadwal tanding gitu bisa main di sini juga. Terus buat fans juga daripada ngeliatin serius-serius terus di sini juga ada gimmick-gimmicknya. Ada gimmick-gimmicknya juga, apalagi press con-nya gitu. Yang waktu security lawan fans itu seru banget teman-teman. Di dalam Walter Walker anjir di dalam sambil komentarin anjir itu. Itu juga. Itu lucu juga. Jadi lucu juga. Fresh lah, lumayan fresh idenya. Jadi bisa dibilang ini lumayan ngangkat fighter UFC juga. Jadi mereka istilahnya cari keringet lah ya, rumornya kan juga setelah para mobil sini sebenarnya duitnya fighter UFC kan nggak senaik itu juga, atau mungkin nggak tahu apakah naik, apakah turun, apakah stay, tapi kayak nggak ada perubahan yang signifikan juga. Mungkin bisa cari duit lewat promotor ini juga, karena ini nggak ada masalah kontrak dengan UFC juga, terus bisa dibilang minim cedera juga karena mungkin nggak seserius itu. Ya. Kecuali kemarin si Arman Lam Mokaev sampai tidur itu nggak tahu ya kalau itu ya. Jatuhnya ini promotornya freelance. Freelance. Kayak Bion. Kayak Bion nggak sih? Maksudnya kontraknya sematch gitu doang loh maksudnya. Nggak, kalau Bion sematch nggak sih? Maksudnya nggak panjang gitu loh kayak UFC. Mungkin ya. Kayak nggak long term kontrak gitu loh kayak waktu lama. Mungkin freelance nih. Ya, bisa bilang kayaknya freelance ya. Kalau misalkan salah tolong koreksi ya guys ya. Tolong koreksi. Jadi ada warna baru lah seenggaknya di dunia combat gitu. Selain nanti di Indonesia juga bakal ada event Beyond 7 di Malaysia. Gitu. Sebenarnya Olin Jaden. Jaden main ya? Nggak tahu. Yang aku tahu Ronald sama Putra main lagi. Putra Abdullah. Iya. Tapi yang seru. Prince. Kalau menurutku yang seru. Apa? Winona Karamoy sama Emma Bell. Nggak tahu. Aduh, sebentar. Masa nggak tahu? Ntar ini di-cut dulu. Lanjut lagi. Jadi kurang lebih kayak ntar sambil ngecek recording lah. Oh masih aman kok. Jadi kenapa Winona Karamoy sama Emma Bell menurutku bakal seru? Karena sebetulnya kalau misalkan kita lihat yang kemarin, tiap kali influencer wanita yang main itu kayak kesannya menjual itu bukan ngejual fight-nya. Tapi ngejual ya kalian tahu sendiri lah. Namanya ya. Dan atau ya. Iya, yang itulah pokoknya. Cuma menurutku ini bisa seru karena tadi barusan Nurul juga gue kasih lihat juga si Winona Karamoy sama Emma Bell. Dia latihan boxing juga. Jadi bukan asal yang dipilih buat tanding, tapi emang dari awal udah latihan juga. Teknisnya punya dia. Iya, jujur teknisnya oke. Secara teknik dia ada lah, mungkin nggak se-advance itu, nggak se-atlet, cuman ya cukup oke. Maksudnya buat kita lihat nanti pun, orang ini bisa main. Nggak yang salah-salah. Nggak cuma gimmick-gimmick doang gitu loh. Terus yang Emma Bell juga, aku nggak nemu banyak videonya, cuman aku lihat videonya dia latihan Muay Thai, padding Muay Thai aja. Itu pun masih ada tekniknya juga. Dia powernya oke. Dari video ya. Dari video. Kita nggak tahu waktu tanding gimana, tapi powernya oke, tekniknya juga punya. Jadi bukan kayak asal kayak military GP.
Kayak gitu-gitu loh. Tinar canggih. Pokoknya ya tau lah. Ya mungkin emang mereka latihan buat persiapan. Tapi maksudnya sebelumnya mereka tuh nggak pernah latihan buat tanding gitu. Sedangkan yang ini mereka emang sebelumnya udah latihan dan siap untuk tanding, beneran. Bisa dibilang real fight, tinggal real dipoles fight. aja, tinggal disiapin buat tanding. Tapi basicnya udah ada. Basicnya gitu. udah punya. Mungkin itu bagusnya Beyond kalau aku bilang. Setuju. Beyond dari kemarin juga sebelumnya yang John versus Turkish Boy itu sebenarnya influencer juga. Tapi bisa dibilang secara entertain orang tuh kayak dipertontonkan emang boxing beneran gitu kan. Nah sekarang giliran fighter yang cewek-cewek. Dan Indonesia versus Malaysia juga. Itu seru men. Indo Pride bro. Jadi kalian lebih suka Winona Karamoy apa Davina Karamoy? Davina Karamoy dong kalau salah. Iya. Karena ini Emma Bell. Ini Emma maksudnya Bell. yang pasti Beyond sip buat kontrak. kontrak sini juga boleh. Kalau mau email Beyond bisa lah. Email bisa. Oke. Ya pokoknya gitu lah. Ini ya kayaknya sekian dulu videonya recap. Tadi ada White House, ada FFC juga, ada Beyond sekilas. Karena sejauh ini menurutku emang menarik buat orang awam itu sih. Beyond sih menarik itu. Nantilah. Kalau misalkan ada match-match seru, Panitia Oktagon bakal live stream juga nanti sekali-sekali. Jadi kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa lain-lain. Oke, bye-bye. Beyond.